Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang topik-topik kuliah pengelolaan penyakit tanaman secara terpadu. Dan pada kesempatan ini kita akan coba membahas kembali tentang bagaimana pengelolaan penyakit tanaman terpadu ini dalam sistem pertanian berkelanjutan. Upaya pengelolaan penyakit tanaman sudah dilakukan oleh para petani sejak mereka mengenal adanya pertanian. Dengan adanya pertanian, mereka melakukan usaha bagaimana untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari budidaya tanaman yang mereka lakukan. Tentunya dalam melakukan kegiatan budidaya ini, mereka akan berhadapan dengan berbagai kendala. Salah satunya adalah kendala dari adanya kerusakan yang disebabkan oleh penyakit tumbuhan. Karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan, maka para petani pada awalnya melakukan upaya pengelolaan penyakit tanaman ini dengan seadanya saja. Mereka mungkin melakukannya dengan cara melakukan eradikasi, yaitu dengan cara mencabut, kemudian membakar tanaman-tanaman yang sakit. Tetapi sejak ditemukannya pestisida, dunia pertanian serasa mendapatkan senjata yang paling ampuh. Sehingga upaya pengelolaan penyakit tanaman sejak itu banyak dilakukan dengan penggunaan pestisida. Pada waktu itu dikenal dengan istilah pemberantasan penyakit. Karena penggunaan pestisida ditujukan untuk meniadakan serta menghilangkan secara mutlak penyebab penyakit. Jadi dalam kegiatan pengelolaan tanaman ini, pengelolaan penyakit tanaman ini, para petani tidak mempertimbangkan resiko-resiko atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengelolaan penyakit tanaman. Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata konsep meniadakan atau mengikis habis penyebab penyakit secara mutlak ini dirasakan tidak begitu menguntungkan. Pada awalnya memang terjadi peningkatan atau kenaikan produksi dari hasil pertanian.
Tetapi lama-kelamaan hal ini dirasakan tidak begitu menguntungkan. Oleh karena itu, timbul pemikiran bahwa penyebab penyakit itu tidak harus dihilangkan secara mutlak, tapi harus dilihat seberapa jauh penyakit ini dapat merugikan atau dapat merusak tanaman. Tindakan yang dilakukan dengan penggunaan pestisida itu didasarkan dengan berapa biaya yang dikeluarkan. Jadi, di sini sudah dipikirkan bagaimana tindakan itu apakah menguntungkan secara ekonomi atau tidak. Di samping itu, dalam konsep ini juga dipertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Karena akibat dari konsep pemberantasan penyebab penyakit atau penyakit tanaman, ini tidak mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Padahal pestisida yang digunakan ini banyak pestisida yang bersifat spektrum luas. Sehingga ya, jasad-jasad yang bukan sasaran, terutama yang menguntungkan di dalam ekologi, dalam lingkungan, ini ikut terdampak akibat penggunaan pestisida ini. Sehingga jasad-jasad yang seperti ini itu akan mengalami penurunan populasi. Oleh karena itu, konsep pemberantasan ini dianggap kurang tepat dan berubahlah konsep menjadi konsep pengendalian. Jadi di dalam konsep pengendalian ini, tindakan-tindakan itu dilakukan atas pertimbangan biaya dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, berdasarkan konsep pengendalian ini, dari istilahnya, ini dianggap kurang tepat. Karena dalam kegiatan pertanian atau kegiatan budidaya tanaman, kita melakukan serangkaian kegiatan manajemen. Kita melakukan kegiatan planning, perencanaan, kemudian kita juga melakukan kegiatan uh, organizing, kemudian melakukan kegiatan activity, dan akhirnya kita melakukan kegiatan uh, controlling. Sementara istilah pengendalian itu hanya mempunyai satu tahapan dari manajemen, yaitu controlling. Sehingga istilah pengendalian ini dianggap kurang pas, maka berubahlah istilah pengelolaan penyakit tanaman ini menjadi pengelolaan atau manajemen. Manajemen penyakit tanaman. Yang lebih dikenal dengan pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu, hama di sini tanda petik bahwa hama ini berarti juga kerusakan yang disebabkan oleh penyebab penyakit. Nah, dalam konsep pengendalian penyakit tumbuhan,
aktivitas petani itu lebih bertumpu pada penggunaan fungisida. Jadi penggunaan fungisida ini masih sangat ditekankan. Selain itu, pengendalian juga dilakukan dengan menggunakan fungisida secara terjadwal atau tergantung dari kondisi cuaca. Jadi penggunaan fungisida itu terus dilakukan secara terjadwal, kemudian bisa saja dilakukan berdasarkan kondisi cuaca. Nah, pada waktu konsep pengendalian ini berlaku, pemilihan varietas tanaman ini lebih ditujukan untuk produksi dan pasar. Jadi varietas yang disiapkan atau yang dipilih dalam konsep pengendalian ini lebih ditujukan bagaimana varietas itu mempunyai produksi yang baik dan laku di pasaran. Bukan berdasarkan karena ketahanannya terhadap organisme pengganggu tanaman. Tindakan pembersihan sisa tanaman itu dilakukan seadanya saja. Bukan benar-benar ditujukan untuk menurunkan jumlah propagul patogen. Selain itu, dalam konsep pengendalian penyakit tumbuhan ini, para petani itu tidak membuat perencanaan pengelolaan OPT mulai dari awal sebelum dilakukan praktek penanaman. Jadi mereka melakukan ini tindakan-tindakan tanpa terencana dan dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu di mana dirasakan penyakit itu sudah mulai menyerang atau sudah mulai merusak. Jadi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan dengan terencana lebih baik. Terencana dari mulai awal tanam. Nah, sedangkan di pengelolaan penyakit tumbuhan, ini bertujuan untuk mengurangi populasi patogen ke taraf yang tidak merugikan, baik secara ekonomi maupun kerusakan lingkungan. Jadi di sini pertimbangan selain pertimbangan secara ekonomi, juga kerusakan lingkungan ini sangat ditekankan. Selain itu, pengelolaan penyakit tumbuhan dimaksudkan sebagai usaha pengendalian secara berkesinambungan sejak perencanaan produksi suatu tanaman sampai pasca panen yang diintegrasikan dengan sistem produksi. Jadi dalam pengelolaan penyakit tanaman ini, perencanaan itu sudah dibuat secara matang dari awal kita ingin melakukan kegiatan penanaman atau sudah merencanakan jauh sebelum dilakukan proses penanaman. Nah, ada beberapa persoalan yang mendasar dalam pengelolaan penyakit tumbuhan. Yang pertama, persoalan-persoalan mendasar yang muncul pada zaman pertanian modern. Pada zaman pertanian modern ini ada beberapa persoalan yang bisa kita lihat. Pertama adalah bagaimana kondisi ekosistem alami yang kalau kita lihat dengan kondisi agroekosistem, ekosistem pertanian. Semakin maju sistem pertanian, berarti pertanian adalah pertanian yang modern,
semakin sederhana agroekosistemnya. Sehingga dengan semakin sederhananya agroekosistem, potensi terjadinya epidemi penyakit tanaman semakin tinggi. Karena keseimbangan pada agroekosistem tidak stabil. Dalam hal ini, dapat kita jelaskan lebih lanjut bahwa dalam sistem pertanian yang modern, penanaman dengan cara monokultur itu akan semakin tinggi, sehingga keragaman tanaman ini akan semakin kecil, sehingga agroekosistemnya ini semakin sederhana. Jadi sistem-sistem yang terlibat di dalam lingkungan pertanian itu semakin sederhana dibandingkan dengan agroekosistem yang alami, yang masih alami. Nah, kondisi seperti ini akan membuat ekosistemnya itu menjadi tidak stabil. Dan ini akan dapat menimbulkan masalah, terutama adalah masalah penyakit tanaman. Sebagai contoh adalah penyakit awar daun Amerika Selatan yang terjadi pada tanaman karet yang disebabkan oleh jamur Mycoccus ulei. Nah, penyakit awar daun ini awalnya ada di hutan Amazon, di mana tanaman karet di situ ada bersama-sama dengan tumbuhan-tumbuhan lain, tumbuh-tumbuhan hutan yang lain. Nah, keragaman ekosistem, keragaman tumbuhan dalam kondisi ini itu sangat tinggi, sehingga ekosistemnya menjadi stabil. Masalah penyakit salak ini tidak menjadi masalah yang berat. Tetapi setelah ada upaya untuk membuka hutan dengan tujuan untuk membudidayakan tanaman karet ini dalam luasan yang tinggi, akibatnya ekosistem itu berubah. Ekosistem hutan yang terdiri dari banyak ragam tumbuhan ini berubah menjadi ekosistem yang tumbuhannya hanya terdiri dari tanaman karet, sehingga kondisi ekosistemnya itu menjadi sangat sederhana. Nah, pada saat itu ada satu tanaman karet yang terserang oleh penyakit hawar daun Amerika Selatan ini. Karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang sejenis dengan tingkat ketahanan yang sama, sehingga jika salah satu tanaman ini terserang oleh penyebab penyakit salak ini, penyakit hawar daun ini, mengakibatkan tanaman lain itu tertular dengan cepat. Sehingga penyakit yang tadinya bukan menjadi masalah di tempat yang kondisi alami, setelah adanya pembukaan hutan, diganti dengan tanaman
karet, maka terjadilah epidemi penyakit tawar daun Amerika Selatan ini. Selain itu, dalam dunia pertanian modern, akibat kemajuan teknik transportasi ini juga menjadi masalah. Dengan adanya peningkatan kecepatan, kemudahan transportasi, ini sangat berpotensi besar untuk memindahkan atau masuknya patogen asing ke suatu tempat, jadi suatu negara atau suatu daerah. Sehingga penyebaran penyakit ini akan semakin mudah. Nah, ini menjadi problem di dalam pertanian modern saat ini. Kemudian, selain pertanian modern, populasi penduduk pun ini akan menjadi masalah dalam hal munculnya penyakit tanaman. Pertambahan penduduk ini mengakibatkan kebutuhan akan bahan pangan itu juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan bahan pangan ini itu harus terus dilakukan, dengan berbagai upaya. Salah satunya programnya adalah program ekstensifikasi dan intensifikasi. Nah, program intensifikasi dan ekstensifikasi ini dapat mendorong terjadinya serangan penyakit akibat dari penggunaan sarana-sarana pertanian, penggunaan pestisida, penggunaan pupuk yang berlebih-lebihan yang tujuan untuk menghasilkan hasil yang tinggi, dan menggunakan varietas-varietas unggul yang tanpa memperhitungkan sifat ketahanannya, penanaman yang terus-menerus. Ini mengakibatkan penyakit tanaman itu akan terus meningkat. Keberadaannya di lapang itu akan selalu ada. Dan ini akan menimbulkan masalah untuk waktu-waktu berikutnya. Sehingga dapat kita prediksi bahwa program intensifikasi maupun ekstensifikasi ini akan mendorong terjadinya peningkatan serangan penyakit di waktu-waktu berikutnya. Nah, dalam pengelolaan penyakit tumbuhan ada beberapa ciri umumnya. Pertama, pengelolaan penyakit tumbuhan merupakan bagian integral dari sistem produksi tanaman. Jadi pengelolaan penyakit tanaman ini harus menjadi bagian di dalam kegiatan budidaya tanaman. Kemudian pengelolaan penyakit tumbuhan menggunakan sistem yang teknologi logis. Jadi teknologi yang digunakan dalam sistem pengelolaan itu harus logis. Artinya dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknologinya, dari segi ekonomi, dan dari segi kepraktisannya. Selain itu, karakteristik umum lain dari pengelolaan penyakit tumbuhan itu adalah memerlukan pemahaman yang akurat tentang potensi merusak dari suatu penyakit tanaman. Jadi pengetahuan kita tentang penyakit tanaman itu harus betul-betul ditingkatkan. Seorang petani ini harus betul-betul memahami penyakit apa yang menyerang atau yang merusak pertanian mereka.
sehingga upaya pengelolaannya itu bisa diarahkan lebih tepat. Sehingga hasil dari pengelolaan penyakit tumbuhan ini itu akan menjadi efektif dan efisien. Nah, bagaimana dengan hubungan antara pengelolaan penyakit tanaman dengan pertanian berkelanjutan? Pertanian berkelanjutan ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pertanian alternatif yang berdasarkan pada konservasi sumber daya dan kualitas kehidupan di pedesaan. Jadi dasarnya ini adalah konservasi. Konservasi sumber daya, kemudian menjamin kualitas kehidupan di pedesaan. Nah, sistem pertanian berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kemudian mempertahankan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan stabilitas kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan. Sehingga dalam pertanian berkelanjutan ada 3 indikator besar yang dapat kita lihat. Pertama adalah lingkungannya lestari, ekonominya meningkat, jadi petani menjadi sejahtera, kemudian secara sosial diterima oleh masyarakat petani. Nah, bagaimana pengendalian penyakit terpadu kalau kita kaitkan dengan sistem pertanian berkelanjutan? Pengendalian penyakit terpadu adalah suatu cara, ya, pendekatan atau cara berpikir tentang bagaimana mengendalikan OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkung dan berkelanjutan. Sasaran dari pengelolaan penyakit terpadu ini adalah pertama, produktivitas pertanian yang mantap dan tinggi. Kedua, penghasilan dan kesejahteraan petani meningkat. Ketiga, populasi OPT dan kerusakan tanaman karena serangannya tetap berada pada aras yang secara ekonomis tidak merugikan. Dan yang keempat, pengurangan risiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida. Kalau kita lihat dari sasaran PHT ini, nampaknya bahwa sasaran PHT ini adalah sasaran PHT ini sangat concern dengan kelestarian lingkungan. Jadi sasaran PHT ini sangat berkaitan dengan bagaimana pertanian ini masih dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, selain itu, sasaran PT ini juga adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat petani. Tentunya dengan cara mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Dan dalam persanaannya, strategi pengendalian penyakit terpadu adalah memadukan secara kompatibel semua teknik atau metode
OPT didasarkan pada azas ekologi dan ekonomi. Jadi dalam kegiatan PHT ini, dalam kegiatan pengendalian penyakit terpadu ini, kita memadukan berbagai cara yang kompatibel yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan OPT baik secara teknik atau metodenya yang didasarkan pada azas ekologi dan ekonomi. Nah, terkait dengan penjelasan ini dapat kita katakan bahwa pengendalian penyakit terpadu adalah sistem pengendalian OPT yang merupakan bagian dari sistem pertanian berkelanjutan. Jadi, pengendalian penyakit terpadu atau metode pengendalian penyakit terpadu ini sangat menunjang sistem pertanian berkelanjutan. Nah, bagaimana dengan pengelolaan penyakit tanaman terpadu ini? Kegiatan pengendalian penyakit pada tanaman berdasarkan prinsip pengelolaan penyakit terpadu dimulai dari masa pratanam sampai panen. Jadi kegiatan pengelolaan penyakit terpadu itu dimulai dari saat persiapan sampai tanaman itu dipanen. Bahkan rekomendasi pengendalian pada beberapa jenis tanaman juga menyangkut pasca panen. Jadi tidak hanya sampai panen saja, tapi sampai hasil panennya diangkut atau disimpan di gudang, ini juga merupakan salah satu kegiatan yang terintegrasi dalam pengendalian penyakit terpadu. Dalam pelaksanaan pengendalian pada setiap fase tumbuh tanaman, dimulai dari analisa ekosistem. Jadi, petani harus mampu menganalisis bagaimana kondisi ekosistem, kemudian melalui pengamatan penyakit dan pengambilan keputusan apakah dilakukan tindakan pengendalian atau tidak. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit terpadu ini diawali dengan menganalisis kondisi ekosistemnya, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan secara rutin penyakitnya, dan kemudian baru diambil keputusan apakah yang akan dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan penyakit tersebut. Sebelum dilakukan tindakan pengendalian, perlu diadakan pengamatan terhadap penyakit. Pada setiap fase pertumbuhan tanaman, seharusnya telah diketahui penyakit apakah yang biasanya mengganggu tanaman. Hal demikian inilah yang dilakukan dalam melakukan monitoring penyakitnya. Penggunaan fungisida itu dapat dilakukan di dalam pengendalian penyakit terpadu. Tetapi penggunaan pestisida ini hanya dilakukan seperlunya saja jika dianggap perlu. Dan tentunya dalam penggunaan fungisida ini harus dilakukan dengan sangat bijaksana. Ada bermacam permasalahan yang dapat ditemukan dalam penerapan PHT untuk pengendalian penyakit. Sehingga akibatnya pengendalian penyakit tanaman secara terpadu ini masih sangat sulit untuk diterima oleh para petani. Permasalahan tersebut adalah
Pertama adalah tidak ada insentif bagi petani yang menerapkan pengendalian penyakit terpadu. Sehingga ini menjadi kurang menarik minyak petani. Yang kedua, kemampuan petani dalam membuat perencanaan untuk pengendalian dikaitkan dengan aspek cuaca, lahan, dan kegiatan budidaya tanaman. Ini masih terasa sangat kurang, sehingga petani belum mampu untuk membuat perencanaan yang dikaitkannya dengan bagaimana kondisi cuaca, bagaimana kondisi lahan, serta dihubungkan dengan kegiatan budidaya tanaman. Masalah lain adalah kebiasaan petani menggunakan benih yang sembarangan. Ini juga menjadi masalah pokok terhambatnya program pengendalian penyakit tanaman terpadu ini. Kemudian keterbatasan petani untuk informasi cara-cara pengendalian yang efektif dan tidak merusak lingkungan selain penggunaan pestisida. Mereka, para petani, hanya sangat paham, sangat tahu adalah bagaimana cara menggunakan pestisida. Nah, ini juga menjadi penghambat dalam persoalan pengembangan program pengendalian penyakit terpadu. Informasi paritas yang sedang beredar di masyarakat, terutama dari aspek ketahanan, masih sangat kurang. Kemudian, informasi tentang ras-ras patogen dan daerah endemi penyebarannya, serta paritas yang tahan, ini juga terasa masih kurang. Kemudian, penguasaan petani tentang cuaca yang berkaitan dengan datang penyakit, ini juga masih terasa sangat kurang. Itulah beberapa problem atau masalah yang uh, yang menjadi penghambat atau kendala sehingga program pengendalian penyakit terpadu ini masih menjadi uh, suatu hal yang sulit diterima oleh para petani. Demikian kuliah kita pada hari ini. Pembahasan kita tentang topik kaitan pengelolaan penyakit tanaman dengan pertanian berkelanjutan. Dari kuliah ini dapat kita simpulkan bahwa penerapan pengendalian penyakit tumbuhan jika dijalankan dengan sebaik-baiknya, ini akan dapat menunjang program pertanian berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.